Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang perancangan industri metalurgi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Dimas Dwi Mukti dengan NPM 3341757. Saya Ranganova Pahlevi dengan NPM 3334170072. Ari Firmansyah dengan NPM 33341700012. Saya Alfurijal dengan NPM 334170077. Saya Ervan Bahtiar Ma'ruf dengan nomor induk mahasiswa 33341600039. Ada beberapa outline yang kita tampilkan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada perancangan industri, ketiga ada diagram alir, dan terakhir ada referensi. PT Atsali Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksinya berupa hot rolling coil atau HRC yang digunakan untuk kebutuhan otomotif. PT Atsali sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti baja. PT Atsali Indonesia berada di kawasan industri Wilmar yang berkecamatan di Bojonegara, Cilegon, Indonesia. Selanjutnya yaitu visi misi dari PT Atsali Indonesia. Visinya yaitu menjadikan perusahaan baja yang terkemuka di Indonesia dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, kompetitif, berstandar internasional dengan nilai tambah yang maksimum. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, misinya itu menghasilkan produk baja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, membangun SDM yang unggul, tangguh, dan profesional. Yang ketiga itu menjadikan perusahaan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dan terakhir, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan pasar dan ramalan pasar dari perusahaan kita tentang produksi HRC. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan pasar. Yang pertama, data-data yang kita punya itu kita ambil dari annual year dari PT Krakatau Steel, dan harga baja yang kita punya sebagai data perhitungan ini kita ambil juga dari Public Expose Krakatau Steel pada tahun 2019. Bisa kita lihat pada tahun 2015 sampai 2019 untuk produksi yang pertama di tahun 2015 sekitar 1.900.000, 2016 2.200.000 dan seterusnya. Untuk penjualan HRC per tonnya adalah 439.000 di tahun 2015, 2016 dan seterusnya. Dan harga HRC dalam satuan US dollar per ton sekitar 600 US dollar pada tahun 2015 dan mengalami penurunan 2016, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2019. Maka untuk permintaan pasar pada tahun 2020 sampai 2024 akan kita tentukan dengan cara-cara perhitungan seperti berikut ini. Untuk produksi timah kita hitung berdasarkan waktu 2015 sampai 2019. Yang nantinya kita bisa dapatkan total dari produksi HRC maksud saya. Jadi untuk total produksi HRC sekitar 10.621 10.621.972 ton. Kemudian juga untuk nilai X kali Y-nya, yang mana kita tahu X di sini adalah min 2 untuk tahun 2015 karena ganjil, 2016 minus 1, 2017 0, 2018 1, 2019 2. XY. Sini. Maka nilai X dikali Y adalah untuk tahun 2015 sekitar minus 3688. Dan untuk nilai A dari perhitungan ini adalah dari penjualan HRC adalah 10.621 merupakan total dari produksi dibagi dengan waktu tahun berlangsungnya, yaitu 5 tahun, sehingga didapatkan nilai sebesar 200
2124394. Sedangkan untuk nilai B yaitu merupakan total dari perkalian X dan Y kemudian dibagi dengan 10 yang merupakan total dari X kuadrat. Seperti itu. Berlanjut ke persamaan forecast. Nah, persamaan forecast ini didapatkan hasil 2124394 ditambah 82052,5X yang nantinya kita bisa ramal menggunakan persamaan ini untuk tahun 2020 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan X dengan Y-nya didapatkan minus 879966 untuk tahun 2015. Untuk cara tidak berbeda jauh dengan produksi tadi. Untuk nilai A kita kita bagi antara total penjualan HRC dan tahun 5 tahun. Kemudian juga untuk nilai B kita bagi juga total dari X dikali Y dibagi dengan X kuadrat, total X kuadrat, seperti itu. Maka didapatkan persamaan forecast yaitu sebesar 585505 ditambah 57448,3X. Kemudian untuk harga HRC. Harga HRC kita bisa dapatkan dengan menggunakan cara tadi. Persamaan yang didapatkan adalah 650 ditambah 62X, seperti itu. Maka kita bisa meramalkan ramalan pasar untuk produksi di tahun 2020 sampai 2024, bisa meramalkan produksi dan nilai penjualannya. Untuk tahun 2020 sampai 2024 kita bisa menggunakan data-data yang sudah kita tentukan di atas. Kita di sini menggunakan kode 3, 4, 5 sampai 7 untuk tahun 2020 sampai 2024. Untuk perhitungannya adalah nilai produksi HRC ini menggunakan rumus forecast yang di awal, yang di atas tadi, yaitu menggunakan rumus 2124394 ditambah 82052,5X. Nilai X-nya adalah dari 3 ini gitu, untuk tahun 2020 dan begitu pun seterusnya. Maka untuk 2020 didapatkan produksi HRC sekitar 2.370.551 ton. Begitupun dengan tahun-tahun seterusnya. Untuk tren penjualan HRC ton tahun 2020 sampai 2024 sama, didapatkan dari nilai atau rumus forecast dari penjualan HRC tersebut. Untuk 2020 kita dapatkan angka sekitar 787.849,9 ton. Begitupun dengan tren harga HRC di tahun 2020 sekitar 836 US dollar per ton di tahun 2020. Dengan data-data tersebut, maka kita bisa melihat nilai penjualan HRC US dollar tahun 2020 sekitar 658.642.516,4 US dollar per tahunnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang kita dapatkan sesuai dengan data yang kita tentukan memiliki harga yang meningkat dan produksi juga yang meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Pada PT Atsali menghasilkan produk hot rolling coil dengan nilai karbon maksimal 0,15%, nilai mangan maksimal 0,60%, nilai fosfor dan sulfur maksimal 0,050%, untuk nilai tensile strength minimal 270 MPa, dan untuk nilai elongasi, produk dengan ukuran ketebalan antara 1,6 mm sampai 3,2 mm memiliki nilai elongasi minimal 29%, dan untuk produk dengan ketebalan 3,2 mm sampai 4 mm memiliki nilai elongasi minimal 31%. Selanjutnya yaitu spesifikasi peralatan. Nah, dengan kapasitas produk yang ada pada tahun 2020 itu sebanyak 2.124.394 ton per tahunnya. Dan waktu produktifnya itu kurang lebih 8.760 jam per tahun. Nah,
maka pabrik hot stream mill mampu memproduksi hot rolling coilnya itu sebesar 269 ton per jam. Untuk tahun 2020 ini kita memiliki produk-produk atau peralatan terlaris di tahun 2020, yaitu antara lain yang pertama yaitu alatnya ada reheating furnace. Itu kapasitasnya itu sekitar 150 ton per jam. Dengan jumlahnya itu kita memiliki 2. Selanjutnya yaitu ada routing mill dengan kapasitasnya itu 300 ton per jam. Kita masih memiliki satu alat doang. Selanjutnya itu ada finishing mill. Finishing mill kita mempunyai kapasitas sebesar 500 ton per jamnya. Dengan jumlah peralatan itu ada 6. Selanjutnya ada laminar cooling. Laminar cooling kita memiliki kapasitas sebesar 300 ton per jamnya. Dengan alat yang kita miliki yaitu hanya 1. Di sini saya akan membahas mengenai neraca bahan dan neraca panas. Untuk neraca bahan yaitu mengenai kebutuhan slab. Kebutuhan slab ini dengan rumus kapasitas HRC per yield. Yield ini nilainya 0,98. 0,98 ini diperoleh dari 98%. Sedangkan kapasitas HRC ini senilai 2.124.394. Jadi kebutuhan slab per tahunnya itu sekitar 2.167.749. Kemudian neraca panas, karena di sini kita menggunakan beberapa alat dan tidak menggunakan kapasitas alat yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita menggunakan slab dengan ukuran yang sama. Di sini kita menghitung dengan rumus Q sama dengan M kali C delta T. Menurut literatur, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan HRC atau slab tersebut sekitar 1000 derajat Celcius, di atas 1000 derajat Celcius. Untuk itu kita menggunakan kalor sebesar 1220 derajat Celcius. Di sini masanya itu sekitar 30.000 ton untuk masa 1 HRC-nya. Kemudian kalornya itu sekitar 450, dan untuk delta T-nya itu 1220 dikurangi 27 derajat Celcius, yaitu suhu kamar, sekitar 1173 derajat Celcius. Didapat hasil sekitar 15.835.500 kilojoule. Kemudian ada kebutuhan energi, yaitu rumusnya kapasitas heating furnace sama dengan kapasitas slab per jam kerja dalam setahun. Kapasitas slab ini dapat kita lihat pada neraca massa sebelumnya, yaitu didapat 2.167.749 ton dibagi dengan jam dalam setahun, yaitu sekitar 7.896 jam. Jadi didapat kapasitas heating furnace itu dengan kapasitas 274,5376 ton per jam. Pada proses ini bertujuan untuk mereduksi slab hingga menjadi hot rolling coil. Pertama-tama, slab dimasukkan ke dalam furnace dengan temperatur sebesar 1250 derajat Celcius. Selanjutnya, slab dibawa melalui conveyor ke dalam rolling mill. Pada proses ini terjadi reduksi ukuran slab yang semulanya 220 mm direduksi hingga 30 mm. Selanjutnya yaitu finishing mill. Pada proses ini terjadi reduksi kembali ukuran slab yang semulanya 30 mm direduksi hingga mencapai ukuran yang diinginkan, yaitu sebesar 1,45 sampai 25 mm. Selanjutnya yaitu proses pendinginan dan coiling. Pada proses pendinginan,
Slab didinginkan hingga mencapai 600 derajat Celcius dan kemudian dilakukan proses coiling hingga menjadi produk hot rolled coil. PT Atsali Indonesia berdiri di lahan 7,2 hektar dan memiliki luas bangunan sekitar 36.450 meter persegi. Bangunan-bangunan tersebut terdiri dari taman dan gapura logo perusahaan di bagian depannya. Di belakang taman terdapat ruangan administrasi dan di belakang ruang administrasi terdapat ruangan kontrol yang berguna sebagai penyuplai energi serta pusat kontrol dari pabrik tersebut. Di sebelah timur atau bagian belakang merupakan plan-plan pabrik yang terdiri dari gudang slab yang berguna sebagai ruangan penyimpanan slab sebelum dimasukkan ke dalam furnace. Nah, di sebelah selatan gudang slab terdapat preheating furnace diikuti dengan roughing mill serta finishing mill. Lalu di sebelah barat finishing mill terdapat laminar mill dan berakhir di rolling builder. Setelah HRC didapat, maka HRC akan diangkut oleh forklift dan dibawa ke ruangan penyimpanan. Berikut ini adalah plan-plan yang berada di pabrik kami yang bisa dilihat melalui tampak sampingnya. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.